Oke, selamat datang di episode pertama FBP Forum Bukan Pundit. Pundit apa pandit? Apa? Pandit apa pundit? Pundit. Tahu. Bahasa Indonesia pundit. Iya, kalau Nggak tahu. Pokoknya selamat datang di episode pertama FBP presented by Hikam Production bersama gue Atsir, si bukan Nato dan bukan pundit. Dan Gua ada Zid Mazadana. dan gua Faras aka Bagong. Fasih banget. Ya, ini di apa ya? Gue mau bilang segmen baru juga nggak bisa, tapi ya lo tau lah, kita anak muda suka nonton bola, suka nonton apa ya. Lo ngerti arti kata pundit gak? Ini orang yang apa ya? Orang yang membicarakan tentang bola lah. Salah. Apa? Orang yang ekspertis di bidang tersebut. Ekspertis dalam satu bidang. Oke. Lo pasti lihat dari proposal kan? Lihat dari proposal kita pertama kali kan? Iya Enggak. Tapi itu yang Emang pas ada dulu ya di kita proposal ada yang mana? ada. dulu kita nulis ngebahas. Gue nulis Gua nggak tahu kalau itu. Gue nulis. Gue lupa. Pokoknya pernah kita. Yang namanya pandit itu tuh ekspertis di dalam satu bidang. Nah, Oke. cuman gara-gara emang mayoritas pembahasan itu ada di sport, makanya pandit itu merujuk kepada bidang olahraga. Oke, berarti nggak cuma bola doang ya? Gak punya bola doang. Sebenarnya. Nah, lo tau kan pandit di Indonesia tuh sekarang itu bukan pandit di Indonesia lagi dah, di dunia itu tuh kayak ini, kayak orang level main paddle di mana-mana. Maksudnya? Self-claim. Iya, betul. Self-claim. Banyak orang yang kayak mengklaim bahwasannya, "Woi, gue pandit nih." gitu. Iya. Gitu. Oh iya. 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 Oke. Itu makanya kenapa sekarang itu banyak pembicaraan kalau misalnya orang yang ngomongin bola itu harus ada sertifikasinya. Serius. Iya, gue juga pernah ini di itu tuh di siapa sih? Hanif. Bukan Hanif. Siapa tuh ada pandit ini yang ngomong. Dia yang udah ngebangun karir dari awal, terus tiba-tiba ada orang yang Kenal. di sosmed keluar-keluar tentang bola doang, padahal dia ya udah cuman tahu kecil doang. Terus dia udah bilang pandit gitu. Oke. Tuh, di ini. Jadi orang tuh nggak bisa sembarangan ngomong pandit sekarang. Makanya kenapa kita bukan pandit. Iya. Nah, iya betul. Ya karena emang cuman ya Forum ini bukan pandit. suka doang. Iya. Iya. Nah, ngomongin masalah bola, sekarang kan udah 2026. Kira-kira apa yang paling kencang sekarang? Piala Dunia. Aduh. World Cup. Betul. Piala Dunia, Dun. jeda internasional. Per video ini tayang juga masih Champions League juga sih. Ya, Champions League. masih. Semuanya masih. Ya, Arsenal final, PSG final. Per hari Iya. ini syuting. Gitu. Tapi gue pengen ngomongin tentang Piala Dunia aja lah. Oke? Menurut lo semua, kira-kira berapa rating yang akan lo kasih kalau misalnya Piala Dunia ini terlaksanakan? Dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Iya. Menurut gue dengan kejadian yang sekarang ini 6. 6 lo. Gua kalau dari apanya, vibes-nya nih? euforia Dari semuanya. Euforia. Lu Oke. mau ngomong dari vibe-nya, euforia, persiapan tim, Oke. kontroversi Gua 6,5. 6,5. 6,5. Tinggian lu semua. Lu berapa? Gua 6,5. 1 gue. 1. Kenapa? Jadi kalau menurut gue tuh apa ya? Dari penunjukan Amerika aja, terus dibagi kepada 3 negara lain, itu udah agak mulai aneh, ya kan? Terus pembuatan CWC kemarin, cuman buat pembuatan vibe, buat persiapan Piala Dunia. Iya. Terus apalagi sih penambahan tim, apa semuanya. Cuman karena dia mau kalau misalnya Piala Dunia ini tuh tahun ini tuh yang makin Beda. Ya. gitu kan. Nah gue merasa kayak jir lah, enggak lah, gue enggak inilah. Lo pertama kali nonton event bola kapan? Nonton? Event bola? Event bola. Euro kah? Piala Dunia kah? Apakah? Gua kalau misalkan event yang benar-benar gede banget itu yang paling nonton World Cup 2010. 10. Tapi kalau misalnya ngikutin doang itu dari final Liga Champion 2008. Gua udah nonton.
Gue 2010 sih gue. Gue udah nonton, tapi cuma nonton doang. Kalau misalnya Nonton doang nggak ininya sampai yang 2010 ngikutin. Oke. World Cup. Cuman emang 2010 emang asik-asiknya nggak sih? Iya. Ya. Kalau 2010 tuh udah template lah. Iya. Ya, Ya, orang-orang generasi semua. kita emang nonton dari 2010. Hmm. Kalau gua mulai nonton event bola tuh Euro 2008. Euro 2008. Euro 2008. Gua itu Euro 2008 itu kan di Swiss. Swiss apa Austria gitu, lupa gua. Pokoknya di antara dua negara itu yang finalnya itu Jerman lawan Spanyol. Ya, Jerman Ya. Spanyol. Yang kalau misalnya lo ingat yang Torres ngegolin di menit-menit 30-an 40-an pokoknya babak pertama. Terus kalau nggak salah setelah itu tuh Michael Ballack yang Iya, kepalanya bener. berdarah, Iya. kepala berdarah. Ya. Nah, gua waktu itu dari tahun itu mulai gue jatuh cinta sama Spanyol, timnas Spanyol. Padahal gue nggak ngedukung tim Spanyol sama sekali. Tapi gue jatuh cinta sama timnas Spanyol. Nah, waktu Euro 2008, gue lagi di Jerman. Pas Lu lagi di bagian Jerman. Euronya itu. Pas bagian Euronya gue lagi di Jerman. Terus iya. tiba-tiba finalnya kan unexpected Spanyol lawan Jerman. Lu kalau misalnya ke rumah gue ada tuh di galeri gue itu chat ini Jerman. Gara-gara gue dipaksa dukung Jerman. Gara-gara gue lagi di Jerman. Oh. Sama dipaksanya Tapi sama orang nonton. lokal. Dipaksa sama orang lokal. Oh iya. Iya. Buset. Jadi waktu itu tuh gue tuh nobar yang finalnya itu tuh sama segerombolan orang Indo gabungan sama orang Jerman. Kumpulan teman-teman lah, teman-teman nggak tahu teman orang tua gue. Itu kayak di pub gitu apa? Maksudnya Enggak, kayak nonton di kafe kayak gitu. hall audit gitu. Oh iya iya. Kayak audit terus TV gede banget, nonton kan. Nah, waktu itu bagi dua kubu. Spanyol sama Jerman. Spanyol. Jerman tuh penuh. Spanyol cuma 2 orang. 2 orang. Kakak gua sama sepupu gua 1. Buset. Serius. Tapi gua gara-gara dulu kan yang yang ngeracunin pikiran gue buat dukung Spanyol itu kan kakak gue. Iya. Nah, gue pengen duduk di situ sebenarnya. Cuman gue diracunin lagi sama orang lokal. Apalagi kata nyokap gue tuh, kita lagi di Jerman, dukung Ya Jerman. udahlah. Cari aman aja lah. Cari aman. Ya, makanya udah kalah 1-0. Terus gue langsung, dari situ gue langsung gini, harusnya gue di situ tuh. Harusnya gue di Spanyol tuh. Tapi abang-abang lu gimana di yang Spanyol tuh? Ya, happy lah dia. Happy lah, ujungnya menang. Happy lah, kan menang. Iya, ujungnya menang. Iya. Spanyol. Menang. Nah, dari situ baru next time semuanya gue dukung Spanyol. Piala Dunia 2010 gue dari awal udah dukung Spanyol. Euro menang. Euro 2012 gue nobar full sama keluarga gue, sama sepupu gue. Pokoknya mereka tuh gak ada yang dukung Spanyol, bahkan final pun semuanya mereka dukung Italia. Yang Spanyol menang 4-0. Iya, iya. Gue sendiri yang dukung Spanyol. 14 yang dibantai 5-1. 18 yang di yang De Gea turnover tuh, yang De Gea Ya, salah tuh. 2022 ya gini. Ya, Jepang anjing. Memang. Tapi gini dah, kalau misalnya ngomongin persiapan 2026 ini, lu ngejagoin siapa lah? Gue tahu lu jagoin siapa. Lu coba explain kenapa lu jagoin tim itu. Because football is coming home, baby. Tai banget. Ya, apaan? Lanjutin. Gitu, football is coming home. Apa ya? England, Three Lion. Sesimpel itu aja. Karena ya, gue dari awal gue udah nontonnya Manchester United. MU. Terus harus England gitu. Bukan harus England, tapi mayoritas MU di 2008 itu tuh kebanyakan pemain-pemain timnas Inggris dan kebanyakan pemain-pemain kunci di Inggris itu ya dari mana? Ya dari situ. Coba nih template. Ya nggak apa-apa, dari situ gue lihat Inggris bagus nih, ditambah ada pergantian lagi Haji. Tapi pemain MU ada nggak yang di Inggris sekarang? Yang masuk timnas siapa? Lord Harry Maguire. Oh iya. Ada. Tapi gue yakin sih Harry Maguire starter. Dia lagi bagus. Dia lagi bagus. Starter. Lagi ini sih kemarin tuh dia gara-gara suspend sama ini aja kena kasus. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya dia lagi bagus-bagusnya lah. Kasus sih dia. Tapi enggak. Kalau gue mikir starternya itu bukan gara-gara lagi OP-nya. Tapi backup
CB-nya siapa? Ya betul. Iya, John Stones, Dan Johnson Burn. sudah enggak Dan Burn. Si Gedong. Dan Burn. Mas Gedong. Ini paling kalau nggak starter, kalau nggak dia ya Gehi. Ya Gehi. Iya. Tapi ya itu sih. Ya palingnya Gehi sama Maguire udah. Gary Iya, Maguire. Maguire. Terus gue suka sama apa namanya permainan Inggris tuh gue suka, kan dia benar-benar nyerang banget kan gitu. Jadi ya gue suka itu permainan, nggak cuman bertahan doang, nggak cuman ini, walaupun sekarang dipegang sama Thomas Tuchel ya, yang udah lama nggak apa namanya bukan pelatih dari Inggris gitu. Ya kan sekarang Thomas Tuchel kan sekarang yang pegang. Ya semoga menang. Orang yang dukung Inggris itu biasanya template dari 3 fans. Apa tuh? Chelsea. Ya kalau misalnya fans gede-gede ya. Ya. Kalau misalnya ngomongin fans apa sih kayak West Ham, kayak Fulham gitu-gitu, ya udahlah itu. Ya. Polemik dukung Inggris tuh udah gede lah. Tapi Ya. kalau misalnya dari fans gede-gede, udah kalau enggak Chelsea, Arsenal, MU. Gitu. Iya. Tottenham jarang. City? City lebih Loh, kompleks. kok sih? Enggak, sih? City itu menurut gue lebih kompleks. Karena dia banyak. karena dia itu apa ya? City itu dari zaman dulu ke zaman sekarang menurut gue pola main itu agak sedikit lebih beda daripada tim-tim sebelumnya. Iya. Kadang dinamis histori sih. histori lah. sama orang History. Inggris, kadang enggak. Iya, sejarah lah. History. Bahkan menurut gue pemain City itu tuh banyak yang template-templatenya tuh kayak orang yang dukung timnas Argentina, yaudah berarti dia kalau nggak Decul yaudah fans Messi. Iya, Messi. Kan? Iya. Orang yang dukung Portugal ya udah CR. Tapi gue akan menyangkal lu karena gue dukung Portugal. Aneh. Kenapa? Tapi gue nggak into sama Cristiano Ronaldo. Terus? Ya gue cuman berharap aja kedua God player itu angkat piala. Oh, Karena tahun kan ini. Iya, tahun ini untuk tahun ini. Bukan karena apa ya? Bukan karena menurut gue karena nggak adil lah. Masa Messi udah ngangkat, CR Ya belum. Itu mah bukan masalah Itu ngomong adil. mulus menurut gua Ya itu tapi gue mulus, ya. pengen banget CR tuh tahun ini ngangkat. Lu mau? Mau gue. Lu mau nggak? Apa? Lu mau nggak? Gua. Lu mau nggak? CR angkat atau apa? Mau lu dukung Inggris kah? Mau lu dukung Jepang kah? Tapi lu pengen lihat guys sebenarnya CR tuh ngangkat Piala Dunia. Ya mau lah. Oh lu mau? Gua mau, jujur gua mau. Gua nggak mau. sama sekali. Kenapa? Karena gue nggak pernah suka sama CR. Lu nggak pernah suka sama Iya. CR. Padahal gue MU tapi gue nggak pernah suka CR. Kalau lu Ronaldo boy kan lu. Ya, gua suka Ronaldo sama boy banget. gua kenapa gua suka sama CR? Gua ngeliat dia jerih payah dari awal. Walaupun dia dulu pernah jadi kasih kayak golden boy, tapi tetep dia sampai umur sekarang 41 aja. Kalau lu kan gitu, kalau lu lu nyadar gak sih jawabannya dia dari tadi tuh kayak template orang-orang biasa. Ya, tapi enggak, sekarang lu mikir lah, coba. Enggak sekarang lu gini deh. apa? Dengan statistiknya CR di umur sekarang, dia masih aktif bermain, bukan bermain doang. Dia kalau misalkan dia pindah ke, menurut gue ya, dia kalau misalkan masih dimain di liga top Eropa, juga sebenarnya masih ngedorong. Iya, menurut gua masih ngedorong menurut gua. Enggak. Tapi Enggak lah. beda sama Messi menurut gua. Kalau perbandingan sama Messi perbandingannya ya udah, dia udah emang tipikal permainannya yang pakai otak. Kalau CR benar-benar pakai strength badan. Ya, ini salah 100%. tipikal yang Gak bisa lu ngomong tipikal kayak gitu. yang gampang banget disangkal. Iya. Enggak. Iya juga. Enggak sama Kenapa? sekali, enggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali. Kalau misalnya lo bandingin antara Messi pakai otak terus CR itu pakai Otot. badan, pakai otot. Nggak bisa. Lu tuh kayak apa ya? Lu Nggak tuh bisa. kayak tipe fans Ronaldo yang paling bawah nih otaknya nih. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau misalnya lo bandingin orang yang mainnya pakai fisik, itu jangan lo pakein CR. Lo pakai kayak FIFA Akinfenwa. Tuh baru mainnya pakai strength doang. Ada Ya. Matrayore. Ya, maksudnya Ronaldo gini. itu nggak kayak gitu. Yang enggak sekarang gini, Enggak, gua tuh gua ingat gini. bukan Gua cuma ingat kata-kata strength-nya doang dari anjir. Tapi Bernardo dari Silva, strength. Ruben Dias. Apa? Ruben Dias kan sukanya nge-gym nih. Oh Suka iya. nge-gym. Nah, Bernardo Silva ngomong gini. Ya, ini si Ruben Dias ngomong. Ya lu sih jarang nge-gym gini-gini. Ya, kata Bernardo Silva cuman gini dong. Ya, main bola tuh, lu nge-gym tuh main bola cuman orang-orang yang nggak bisa buat main bola.
yang nggak bisa cara make kaki Nih, itu. ya kan sekarang lu tau tipikal debate chair Ronaldo nggak sih? Apain apa? Tipikal debate-nya tuh sebenarnya cuman sangganya itu bakal muter-muter. Tapi sanggahan yang paling kenceng sebelum ngangkat Piala Dunia, itu kan berarti kan Messi punya Piala Dunia, Dodo enggak. ya. Kan? Iya. Tapi sebenarnya tipikal debate yang paling selalu berputar itu satu. Apa? Ronaldo bisa salto. Ronaldo itu bawaan kerja keras, terus Messi itu bawaan bakat. Pure. Pure bakat. Gue salah satu orang yang paling gak setuju sama itu. Kenapa? Karena Ronaldo juga punya bakat. Ronaldo juga punya bakat dan Messi juga kerja keras. Gitu loh. Hmm. Kelihatannya itu orang tuh ngomong kayak gitu. Lu tau gak itu mulai dari kapan gak sih? Kapan? Tau gak itu mulai dari kapan? Kapan? Pas Messi duduk di atas bola. Oh, yang lagi latihan. Yang lagi latihan, Oh, terus dia tiba-tiba iya, jadi iya, MOTM final Liga Champion. Oh, iya. Itu mulai tuh dari situ, setahu gue ya. Ya. Dan Ronaldo itu kan orangnya kan media brandingnya kan gede, Ya. terus seakan-akan I built this, I Ya. want this, itu kan. Yang dia nendang kaca. Iya, yang kalau misalnya udah kalah, dia Dia bilang mau Bugatti. kalau udah kalah, abis itu ya udahlah, it's never a dream, it's never Ya. apa gitu kan. Kalau misalnya Messi kan emang lo tau Messi kan udah penyakit, udah autistik, udah apa ya kan. Jadi kayak nggak usah ditunjukin juga kerja kerasnya, orang juga bakal ngeliat dia kerja keras. Iya, Kalau lo bilang tadi Ronaldo bakalan ngangkat tim di liga-liga top Eropa, Oh ya. bakal mendorong. Sebenarnya bukan dorong sih. Gue ngomongin dorong. Statistiknya masih lebih. Bukan ngedorong. Gue lebih ke masih ngangkat. Maksudnya gini, ketika lo ada di tim ini, ya udah nggak turun juga gitu, ngerti gak sih? Jadi dia tuh masih bisa catch up sama timnya. Itu maksud gue. Beda sama kayak ketika lu kayak gini deh. Pemain Indonesia nih, pemain Liga Indonesia, terus lu main di Eropa. Nah, itu kan susah buat catch up kan kalau sekarang susah buat catch up. Nah, itu di situ posisinya ketika sekarang menurut gua Ronaldo main di Liga top Eropa, even misalkan di Eredivisie atau misalkan di Ligue 1, itu masih catch up sama timnya Lu gitu. tadi ngomongnya ngedorong masalahnya. Enggak. Dan menurut lu statistik CR sama Messi, Cut dulu, dia tadi ngomongnya ngedorong soalnya. Dia bilang ini, Ronaldo masih main Liga top Eropa, dia masih ngedorong timnya. Ya masih bareng lah gitu. dan menurut lu statistik CR sama Messi bagusan mana? Statistik sekarang nih, kan main-mainnya kalau di CR di Liga Arab. Ya. Nah, kalau misalkan si Messi di Liga Amerika kan. Nah, menurut lu statistiknya bagusan siapa? CR apa Messi? Statistiknya. Iya. Statistik sendiri ya, personalnya ya, bukan dari tim ya. Ya personal kan? Personalnya. Personal. Nah, menurut lu? CR. Messi lah. Sesimpel itu. Ya udah CR aja lah gua mah. Ya Ini orang nih. gua CR kok, ya udah CR lah. Tipikal banget. Menurut gua statusnya CR lah. Itu aja. Dia nggak bisa ngebaca ini kayak. Nggak bisa ngebaca sesimpel Wikipedia kayak. Sesimpel itu aja lah. Lo buka Fotmob, lo buka... Enggak, buka Wikiped aja lah. Sesimpel Nggak pernah ada statistik GA-nya Ronaldo lebih tinggi daripada GA-nya Messi pas mereka udah pindah ke MLS sama SPL, Saudi Pro League. beda soalnya liganya. Hah? Iya, soalnya liganya beda. Kan tadi kan ngomongin statistik personal. Udahlah. Iya, Udah, personalnya iya. Udah, gua nggak bakal bahas. Makanya tadi kan di Portugal, ngapa jadi ke Messi Ronaldo sih, udah Portugal aja udah. Keren. Ya kan gua ngebahas tadi kenapa. Ya gua udah. punya CR. Kita balik lagi aja. Terus dulu, kayak gampang banget ya buat distract orang fans Dodo yang Ya udah. agak miring otaknya tuh. Udah. Buru-buru. Lanjut. Gini, Oke. Portugal, lu nggak Enggak, kalau gini, kalau gua tadi kenapa apa namanya? Lu ngejagoin vibes-nya. Portugal. Ya Portugal gua pertama pengen CR ngangkat, terus menurut gua squadnya itu juga bagus karena Ya. pertama ada Bruno Fernandes, terus Bernardo tapi Silva gue akuin juga. kalau midfieldnya Portugal itu kuat banget. kuat banget. Iya. Ya Silva Vitinya. udah ada Vitinha, terus lagi Rafael. Silva Rafael enggak? enggak. Menurut gua. Silva starting menurut lu? Menurut gua enggak. Gue juga enggak. Enggak. Jadi kan Portugal kan tuh kan tipikal 4-3-3 ya. Ya, Oke, 4-4-nya, 4 belakangnya ya udahlah itu random lah. Mau Inacio, Mendes Ya. terserah.
Tapi kalau misalnya trio midfieldnya, gue usah diganggu gugat. Vitinha, João Neves, Bruno. Iya. Oke? Kalau misalnya Ronaldo benar-benar dibawa, gue yakin banget Ronaldo bakal ditaruh depan. Ya, Oke? Kiri, Leo. Leo. Oke? Leo. Kiri Leo. Kanan? Siapa? Ada siapa aja sih kanan tuh? Kanan itu ini siapa? Juve. Juve. Juve yang pendek. Aduh, siapa namanya? Fitting. Bukan. Juve yang pendek. Dan Silva kan? Felix. Felix lebih sering di kiri, Pak. Iya sih. Felix lebih sering di kiri. Siapa? Nah, Jota. Almarhum. Iya, almarhum. Nah, kalau misalnya Bernardo Silva dimainin, dia kan di City sering main di RW nggak sih? Iya kan? Iya. Ya bisa aja dia main di RW tapi Kok RB ya? RW. Oh, RW. Dia main di RW. Enggak sih, mid sih dia kalau di City. Tapi sering kan dia main di RW kan? Main sering. Main, Dia iya. kalau ofensif dia dari CB dulu nih. Dari CB ke RW dia. Nah, gue lucu tuh Silva tuh kalau mainnya tuh kayak jerit payahnya tuh gue appreciate. Iya, Tapi anjir gila. Effortnya bagus, tapi hasilnya kok Iya, biasa-biasa outputnya aja. outputnya gue kurang aja. banget. Iya. Dia udah kehilangan tempat juga di City. Jadi kalau misalnya dia Iya. memutuskan untuk cabut ya udah, Ya udah, bagus. emang cabut. Dan dia injak ke Barca, lu setuju nggak? Kalau gua nggak tahu ya. Kalau gua menurut gua enggak lagi. Gua nggak tahu karena Barca menurut gua finansialnya kan belum stabil juga kan. Beberapa aja sih. Katanya si Rashford juga mau dilepas juga kan. Kalau Rashford itu apa ya? Kalau Rashford tuh menurut gua pilihannya ada di dia sih. Bukan di Barkanya. Enggak. Pilihan pure-nya tuh untuk- ada di dia. Oh iya iya. Kalau iya, misalnya iya. ngomongin masalah performance, Rashford itu kalau misalnya di Barca, oke dia sometimes you give 5, sometimes you give 7. Iya. Gitu loh. Kalau misalnya ngomongin kehidupan pribadinya, buat ngejaga honors-nya dia dimanapun, lo mau konsisten main, mau main di bawah permainan yang rapih, either you back to United, play under Carrick, kalau Carrick masih di keep. Tapi kalau misalnya mau main gaji buta, trofi datang, Ya udah stay di aja. Barca. Iya. Stay di Barca. Kalau Rashford, udahlah itu kasus beda lah. Kasus Nah, beda. gue agak highlight dikit yang tadi lu bilang. Gue nggak setuju kalau misalnya banyak orang yang bilang Barca itu klub dengan finansial yang buruk. Kenapa gitu? Serius. Itu tuh polemik yang agak apa ya? Nge-framing seakan-akan Barca itu jelek. Ya sekarang. nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi dengan ngebarkan jual kursi stadion, Enggak, sama gini. rumput. Itu tuh dimulai pas dia ini kan, pas dia ngejual Neymar terus diborong-borong. Ya. Gitu kan? Itu mulai semuanya statement kalau misalnya Barca itu finansialnya buruk, ya kan? Nah, kalau lo perhatiin, Barca itu di samping pembicaraan itu tuh gak pernah beli pemain top. Terakhir itu setahu gue Dani Olmo, yang top parah ya, yang lagi Ya yang benar-benar yang lagi naik gitu kan. kan. Setelah apa? Setelah Neymar. Setelah Neymar. Enggak, benar, belakangan ini, belakangan ini. Kebanyakan pasti ngambil iya. entah dari Kalau Lazio. kalau nggak Iya. nge-loan, ya udah balik ke La Masia. Ya. Beda kayak klub yang udah dianggap kaya, terus malah sekarang ngikutin jejaknya Barca, Madrid. Iya. Iya kan? Iya. Gonzalo Garcia diambil dari La Fabrica, Iya. ya kan? Terus siapa lagi? Ya banyak lah pemain muda sekarang Madrid, ya kan? Wilson. Kalau misalnya di ngomongin Barca finansialnya buruk, gaji-gaji pemain Barca sekarang mahal anjir. Iya. Lu lihat Lewandowski, gaji berapa? 250.000. Nggak terlalu ini lagi, menurut gue juga. Dan itu statistiknya. dan itu tuh Barca is still Barca. Jadi kalau misalnya Barca financial ini buruk tuh, oke mungkin buruk, Tapi nggak nggak seburuk seburuk itu, itu. nggak seburuk Iya. itu. Dia masih dapat hak siar juga Bukan klub yang emang udah officially Iya. klub lu miskin, Bangkrut. gitu Mau bangkrut enggak. juga. Nggak kayak MU lah. MU malah financial bagus. Kocak. MU belakangannya financial malah lebih bagus daripada klub lain. Sekarang gua kasih tau nih, gua kasih tau nih ya, nih. MU tahun kemarin itu peringkat berapa coba lu bayangin? Hah? Peringkat 15 apa 16 coba?
Dia udah gak dapet tiket Liga Champion. Which is Liga Champion itu pemasukan terbesar dari tim-tim Eropa lainnya, Ler. Ini lagi gak perlu duit dari Liga Champion. Dari tim, dari merchandise itu gede. Ini kan jadi ngomongin financial. Iya dah. Oke. Oke, balik. Nih. World Cup. Oke, gue Spanyol, lu Inggris, Portugal. Nah, sebenarnya yang dijagoin tuh tahun ini tuh ada siapa aja? France. Oke. France. Pasti itu. Prancis Ya. masih Ya. kuat. Spanyol masih kuat. Jerman itu kuat banget. Hah? Menurut gua Jerman tuh masih kuat anjir. Di depannya tuh masih tajam-tajam cuy. Siapa? Jerman. Florian Wirtz. Ya kita kalau misalkan ngeliat ini terus ada ini cuy. Inian Wolfsburg. Satu sumpah. nama itu lagi cocok. Lu tuh jangan cuma ngeliat Florian Wirtz dari Enggak. Ketika lu ngomongin tajam itu berarti kayak harus ada yang belum. Terus siapa lagi? Voldemort ya, yang Voltemade itu yang pemain ini ya, itu gacor-gacor cuy. Masih kuat, sumpah masih masih contender lah gitu, masih contender. Fun fact, Voltemade itu udah lama gak golin di Newcastle, ya kan? Jadi kayak dia tuh tinggi di awal, sekarang Iya, tuh lagi lagi. redup. Ya, tapi masih kuat lah. Buat ngangkat Jerman menurut gua masih ada chance. Kita nggak pernah tahu cuy. Ya, oke. yang namanya Piala Dunia mah semua berubah cuy. Oke. Ini yang paling gue kontroversi dari apa yang lo omongin dari tadi. Ah. Kalau tadi lo bilang statistik Ronaldo lebih tinggi daripada statistik Messi setelah pindah, itu lucu, tapi ya udahlah, fine lah. Ya. Tapi kalau lo bilang depannya Jerman tajam, lo bodoh. Ya udah gitu. Enggak. Gue depan Coba. tajam cuma satu doang, Musiala. Dan Musiala juga sekarang baru sembuh kan? Iya. Enggak nih. Coba sebutin orang-orang depan Jerman. Yang kayak apa ya? Mau lo terkenal kah? Mau apa kah? Kita sebutin ya. Ya. Oke. Wirtz, Musiala itu AM. Ya, Oke, dia tipikal number 10. Motor the winger juga bisa. Striker siapa? Sane. Sane winger. Ya winger. Oh, depannya. Oke, winger dulu dah. Ya winger. Sane. Soalnya kan kebanyakan di situ ambilnya. Sane aja udah pindah ke Gala. Ya. Kan? Gnabry. Ya, Oke. di Karim Adeyemi. Ya kan? Havertz depan tuh. itu 60 depan. million. Porto winner. Nah, Havertz, Voltemade. Gak ada nama yang mentereng. Muller pensiun ya? udah selesai dari Udah itu. selesai. Udah pensiun. Udah selesai. Oke. Udah, Jerman tuh lo melaju ke babak selanjutnya, alhamdulillah. Serius. Tapi melaju sih menurut gua. Kalau ngelihat dari Jago. Jerman tuh jago. Tapi Jerman aja untuk timnas, kiper aja masih krisis. Ya, Ya karena kan? masih Setelah- kan udah ini kan. Setelah kepergiannya pensiunnya Neuer, sekarang kan krisis kan kipernya. Ya. Iya. Siapa yang jadi opsi 1? Ter Stegen. Ter Stegen di Girona aja nggak main. Iya sih. Ya tapi kalau misalkan ini siapa lagi gitu. Iya, makanya. Enggak lah. Gue pegang perkataan gue nih ya. Ter Stegen nggak akan main Piala Dunia. Nggak akan. Karena Dia kalau lo ngeliat opsi-opsi di sebelahnya, mungkin kualitas nama di bawah Ter Stegen, tapi lay perform. Siapa? Bowman. Siapa lagi tuh? Bahkan kipernya Fulham pun kalau misal dibawa lebih layak daripada Ter Stegen buat dibawa sekarang. Semenjak musim lalu. Gitu loh. Siapa kipernya Fulham? nggak tahu. Leno. Oh, Leno. Bernd Leno. Itu menurut gue lebih worth it buat dibawa. Tapi Jerman ya jago. Ya tipikal jago biasa aja. Iya, ya masih inilah. Masih menurut gua tapi masih ada ininya gitu, masih ada kansnya. Kalau menurut gue backnya malahan Jerman tuh. Nggak. Iya, Backnya Rudiger. Ya Rudiger doang. Sama Kimmich. Kimmich pun kalau misalnya Kimmich itu kan kalau misalnya di Munchen kan dia tipikal Jana Brasik sekarang. Barengan sama si Goretzka. Iya. Tapi kalau misalnya di Jerman dia tetap ditaruh di kanan dia. Dia penggantinya Philipp Lahm. Nah, kalau misalnya backnya ya tipikal siapa?
Rudiger, Nico, Schlotterbeck, Ya. Sule. Emang masuk Sule? Nggak tahu lah Sule masuk. Sule udah kapan anjir? Sule tuh ya Allah ngejaga bahannya kagak bisa. Nah, prediksi lu. Oke, lu bawa Jerman tadi ya. Prediksi lu Maksudnya ada lah gitu. Masuk kemana? Masuk mana? Masuk Maksimal. sampai kemana iya? 16 gua paling. Kan Gua nggak tahu, kan gua nggak ada harapan 48 32 16 ya. Paling 16. Ya, gua juga sama Gua 16. Ya 16 lah. 16. Oke lah. Oke. 16. Terus tadi apa lagi? Jerman, Itali kan enggak. Itali enggak. Belanda. Belanda deh coba deh. Belanda yang sekarang siapa? Sebenarnya nggak ada yang nggak ini ada sih. lagi. Paling Nggak cuman ada. kayak pemain-pemain si siapa tuh namanya? Masih back-backnya sih paling. Iya, Kenceng. paling midfielder juga Tijani, terus Iya. yang depannya siapa sih yang Irang? Siapa? Gakpo. Bukan, Gakpo bapuk. Coba teh. Aduh. Gakpo bapuk nggolin lo kemarin. Iya, tapi enggak itu ini. Siapa ya? Aduh. Siapa sih namanya? Lupa gua. Siapa? Posisi apa? Depan. Depannya Depannya Belanda. Belanda. Striker apa winger? Striker. Depay. Memphis Depay. Ya, Ya maksudnya tapi udah turun gitu pemain-pemainnya. Oh. Enggak. Saya cuma pemain-pemain Iya, gedenya ya udah Belanda itu tuh enggak yang ini sekarang. Belanda itu hampir sama kayak Argentina. Kenapa? Pemainnya tuh gak ada yang ngetop banget. Paling yang ngetop itu cuma Tapi ya udah. main ngetopnya cuma 1, 2, 3. Iya, Tapi udah. gameplaynya tetap bagus. Tapi udah gitu. Ya, timnasnya emang dibangun gitu loh. Belanda. Nih coba kita ya Belanda ya. Ya, Kipernya siapa ya? Kalau nggak si siapa? Brighton. Nggak tahu lagi gue. Kipernya Brighton tuh. Ya inilah ya, yang Ya, kiper itu. Brighton Ya, Terus itulah. depannya Van Dijk, ya kan? Terus Ake. apa? ya Ake sekarang gimana sih? Inter ya? Ake masih di City. Bukan dia di luar. Tapi Akanji ya yang Akanji, pindah. Manuel Akanji. ya. Ake Akanji. tapi tahun ini cabut. Oke. Siapa? Terus paling yang mentereng di belakang ya udah Van Dijk. Iya, Virgil. Terus tengahnya siapa? Tijani, Xavi Simons, tapi Simon, Gravenberch, Gravenberch, De Jong. De Jong bisa. tapi kayaknya enggak Enggak, De Jong lagi naik di Barca. enggak tahu sih dipanggil apa enggak. Panggil, serius. Ya. De Jong itu menurut gua salah satu gelandang yang apa ya? Pinter tapi kemakan satu flop namanya turun banget. De Jong itu bagus banget cuy. Kalau menurut gue ya, De Jong tuh bagus banget, tapi ya nggak begitu di highlight. Iya nggak begitu di highlight seberapa kreatifnya dia. Dan dia kan di Barca kan juga Iya, ke salib sama Pedri kreatifnya, ya kan? Depannya siapa? Gakpui. Tiba-tiba Gakpui. Depay, Xavi Simon. Weghorst. Panggil tuh Si gede, gedong. Si panggil tuh Weghorst. Ya kita nggak tahu kalau misalnya nggak ada lagi. Nah, tapi kalau Belanda apa ya? Gua lumayan kalau misal di sama Belanda sama Jerman ya, gua lebih ngejagoin Belanda. Iya, gue juga Belanda. Iya. Lu tadi bukannya bilang Jerman jago? Kalau ngejagoin Belanda Ya sih? kan Belum. belum. Ya sih? kalau Gimana kan sih? tadi kan semua kata lo bilang yang jago yang bisa Gak ngedorong. Gue bilang Portugal jago. Tadi pertama gue bilang apa? Prancis. Ayo, gimana sih? Prancis juga menurut gue jadi salah satu kontender untuk menang tahun ini anjir. Gak konsisten. Kan sekarang kita ngebahasnya apa coba? Yang jago kan. Ya udah, bukan oke. yang gua jagoin. Yang gua jagoin yang satu. Oke. Three Lion. Itali jago nggak Itali? Itali. Ah, Jago kalau mainnya di Asia. Jago kalau main di Asia ini. Kayak enak banget ya nge-framing dia. Lanjut. Jerman, terus ya Jerman tadi lagi ngebahas ini, Netherlands. Belanda. Siapa lagi? Apanya yang apa? Yang bakal Yang nama-nama negara besar tapi inilah Bakal naik, ya. kita lihat Ya. kira-kira dia bakalan finish di mana dulu dah. Oke. Tadi dia dari pertama Prancis. Ya udah Prancis bakal di mana? Menurut gua
Finalis. Finalis. Menurut gua finalis. Ya. Kalau gua finalis gua 2 dah. Perancis Portugal. Nah, Ya itu. emang finalis Prancis. Enggak, maksudnya final ya, final. Oh, lu Prancis Portugal. Gua Perancis Portugal gua. Ya. Kalau gue masih kekeh gue di Prancis Spanyol gue. Iya, gua Masih juga kekeh. lagi. Masih di Prancis Spanyol. Sebenarnya Spanyol. Sama kayak Nation League kemarin. Iya sih ya. Gue masih kekeh aja. Spanyol kuat ya. Nah, terus oke, Prancis sekarang yang Prancis main sama gede. Prancis nggak usah di semuanya yang bagus ya siapa ya dari depan sampai Belakang nih. belakang udah mentereng semua. Ini deh yang highlight dulu. Brazil. Nah, Brazil sampai mana nih? Dengan Ya, squad yang kayak gitu Brazil. tuh. Tapi Don Carlo ya sekarang ya yang megang Iya. ya. Maksudnya kita nggak tahu kan. Dia kan ya udah suruh main aja. Suruh main aja. Setahu 20 menit gua, keluar gini, lagi dah tuh. Brazil itu kan dia itu punya bukan ideologi sih, kayak prinsip jangan pakai pelatih dari luar Brazil. Ya, awalnya gitu, awalnya. Ya, Terus pemilihan Don Carlo akhirnya mulai agak apa ya? Bukan aneh sih. Inilah pemanggilannya. Kayak siapa sih? Pemain-pemain yang nggak terlalu bersinar, yang nggak betul apa di dunia. Malah sekarang lebih banyak pemain-pemain liga lokal yang dipanggil. Iya, benar. Siapa contohnya? Ya. Banyak pemain kayak Fluminense banyak. Vitor Roque dari Banyak. Palmeiras. Iya, dari Palmeiras Terus, banyak. ya banyak lah pokoknya. Banyak. Emang pemain-pemain kayak pemain dari Flamengo, Palmeiras, Corinthians, gitu-gitu. Iya, dipanggil. Ya yang gede-gede paling siapa? Oke, gini aja dah, kipernya. Ederson. Kok? Becker. Iya, kok. Lu milih Alisson apa Ederson? Berarti Gue masih Ederson sih kayaknya. kalau gua. Sekarang masih Ederson kayaknya, walaupun dia sekarang udah main di Liga Turki ya. Iya, Tapi kayaknya buat tetep ini ya, Ederson. Alisson juga sekarang cedera mulu Mas. cedera kan? Iya. Iya, enggak susah lah. Ya udah Ederson. Oke. Depan CB-nya. Oh, CB. Marquinhos. Militao. Enggak lah, Militao enggak lah gue. Ya Marquinhos paling Gue sama. kalau Militao enggak kayak. Siapa? Kenapa? Militao juga di Madrid kan dipakai. Enggak dipakai. Yang dipakai kan paling juga yang muda-muda ya? Iya. Udah. Back Brazil tadi siapa sih? Coba. Back Brazil ada Leo Pereira, Danilo udah habis. Douglas Costa, Douglas Santos. Douglas Santos. Bremer masih lah. Bremer ada siapa dulu? Ya ini Kaiki, Pito Reis. Udah. Vitores bagus loh. Ya mentok ya udah pasti Marquinhos lah. Ya Marquinhos lah yang Marquinhos Danilo lah. Tengah yang mentereng siapa? Casemiro. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz mah Spanyol. Oh iya, Fabinho. Fabian Ruiz. Tengahnya? Iya. Tengahnya siapa? Neymar. Paketa. Palasopri. Pai. Udah lah, Casemiro. Ya. Casemiro, terus siapa lagi tengahnya? Paketa. Serius lah. Gabriel Sara, Fabinho. Masuk. Ada opsi yang lebih jago lah daripada Paketa tuh. Gak ada, udah itu dong. Orang dikit kok. Fabinho, Gabriel Sara, Danilo, Andre Santos. Lu ngeliat di mana sih itu? ESPN anjir mukanya. Iyalah. Depannya. Inui. Apa? Inui. Terus Vinicius. Inui, Kunya, Babi Henrik. Rafinha. Kemarin tapi Henrik pas dimainin bagus loh. Rodrigo. Ya, enggak bakal main. Enrico. Rodrigo Wengo itu enggak main. Estefui. Estevao. Joao Pedro. Neymar enggak. Neymar menurut enggak gini. Kan kalau misalnya Messi sama Ronaldo udahlah inilah apa? Ya udah. Last stage lah. Neymar menurut tuh bakalan masuk gak ke one last stage? Mengingat pemanggilannya dia tuh di Brazil tuh udah kecil lah. Emang udah enggak. Tapi Don Carlo tuh kalau misalkan menurut gua chance-nya masih ada, kesempatannya masih ada karena statistik dia terakhir ini pas gua lihat di Santos bagus.
lumayan bagus daripada sebelum dia yang cedera-cedera itu meningkat. Dia Hilal ya. Ya Hilal. Heeh. Tapi Santosnya yang Apa, bagus. Hilal? Ya dia Bukan di Hilal. Santos. Oh pas Santos Pas yang Santos kan di Santos sempat cedera tuh. Ah. Mati tuh, habis itu dia di hate dorong sama- mejanya ah. Ya bukan, sorry. Kaki gue sakit. dia sempat di hate tuh kan nama Santos. Terus habis itu dia bangkit. Nah, itu statistiknya meningkat. Jadi menurut lu Neymar dipanggil? Menurut gua masih ada kesempatan untuk di Karena Iya. seingat gue si Ancelotti juga bilang kayak gue tuh sebenarnya mau Neymar itu dipanggil. main, iya. Tapi Tapi belum ada kepastian. hmm, Kayak belum ada faktor yang bilang ke gue bakal manggil Neymar. Ya, Gitu loh. ya. Karena Neymar kan posisinya itu kan kalau nggak di kiri nomor 10, Hmm, ya kan? Berarti kalau nggak di kiri ya tengah. ya tengah. Dan kirinya posisinya itu tuh udah udah kayak sih. vital banget nih dua-duanya nih. Vini, Rafinha. Iya. Siapa? Masa Mau Neymar diganti, masa iya. Neymar Masa digantinya sama Vini, Iya. sama Vini sama Rafinha. Iya. Nggak ada lagi sih. Masa si Neymar taruh di depan? Enggak lah, Iya. Neymar tuh bukan tipikal striker, coy. Iya. Ya udah menit 90 aja lah. nggak Dia apa-apa. pemain yang 4-5 nusuk-nusuk. ya. Iya, udah lah. Dia pemain yang nusuk-nusuk. 4-5 banget. Iya. 2022 lagi ganteng-gantengnya, lagi jago-jagonya. Si 2024 masuk menit 94. Oke, ya udah Brazil. Brazil finish di berapa? Brazil. Gua Gua 8 lah. 8 besar. Lawan besar. Hah. Perempat final berarti. Iya. gua kayaknya 16 deh. Brazil. 16. Iya. Gua kayaknya 16. Soalnya sekarang kuda hitam lumayan banyak juga. Ya lumayan lah gitu, masih ada. Yang kode itu bentar di akhir. Iya, ntar makanya gua tahu. Iya. Iya. Itu bener gua 16 lah, 16. Oke. Sekarang dari 32 soalnya. Dari 48 ke 32 besar. Jadi Iya sih. kayaknya ini. Oke. Kalau lu Terus, berapa? Gua sama kayak lu. Apaan? 8 Brazil still Brazil. Brazil itu sekarang satu-satunya negara yang lolos terus dari Lolos. awal Oh iya, ke dari awal sekarang sampai akhir ya? Iya. Iya, Oh. Iya. Jadi yang lain tuh adalah miss sekali 2 kali. Brazil tuh yang konsisten dari awal sampai sekarang. Pemegang 5. Brazil tuh sekarang nomor 1. Apanya? Iya. Iya, sekarang gini, Pak. Iya, benar. Nomor 5. Dapat 5 lah, 5 liga, Iya. 5 Piala Oke. Dunia ya oke lah. Oke. Still. Siapa lagi sih? Belgia. Belgia dah Doku doang. Ya. Menurut gua. Siapa sih? Courtois. De Bruyne masih main lah. Iya, De Bruyne Oh, masih main tapi ya udah. gini aja lah. Debat dikit. Kiper siapa yang dimainin? Siapa apa? Di mana? Siapa Belgium? Kiper Belgia siapa yang dimainin? Oh, ya Courtois sih menurut gua masih. Masih Courtois. Menurut gua masih Courtois tapi digantinya maksudnya apa namanya? Emang siapa aja kipernya? Lamans. Ya, yang lagi naik sekarang kan Lamans. Iya, Lamans. Lamans kan udah dapat kepercayaan nih jadi kiper Belgia. Iya kan? Courtois kan udah mulai tua dan mulai gak dipakai. Tapi Courtois still Courtois lah. Iya kan? Menurut gua masih. Jadi Oh Courtois, iya, menurut gua. terus Si Courtois. Lamans, atau enggak ya Salesnya Forest yang kemarin ngepis penaltinya Palmer. Iya. Iya. Tapi iya. Tapi paling masih sih, masih dipegang kayak kiper Lamas tuh sebelumnya utamanya main di bener-bener Pildun enggak ya? Lamans Baru pertama kali ya? Lamans Baru ini. 2026 baru pertama kali main timnas. Oh, iya berarti still Courtois sih gua. Still Courtois ya, Ah. Courtois ya. Betul. Courtois still Courtois. Tapi menurut gua agak bias dikit Lamans dapat kesempatan. Kalau Iya, misalnya masih dapat. Masih. mungkin bisa dimainin di babak kedua kalau misalnya udah unggul kah, udah apakah. Kalau enggak di ini di grup Kalau stage enggak, ya ya, Bahkan grup bisa bahkan bisa juga kesempatan Lamans yang starting. Bisa juga. Iya, Bisa Bisa juga. Ya kan? menurut gua starter bakal Kalau dapat ya. lawan ini klub-klub yang nggak terlalu jago-jago Iya, banget negara-negara lah. yang biasa-biasa aja ya. Iya. Misalnya kayak lawan Prancis, Prancis. lawan Inggris. Kayak udah pasti gitu, udah pasti. Soalnya kan kalau siapa Belgium kan grupnya juga enggak yang begitu berat. Iya. Iya. Kalau ketemu Sekarang Jepang kan menurut gua Lames dimainin. Kalau Iya. ketemu Jepang. Orang Pegang lawannya- kata-kata gua, pegang ngomong. Ayo gua. kalau ketemu Jepang. Nah, Oke. Terakhir dah sebelum gua ngebahas ini underdog. hmm. Inggris. Ayo, Kira-kira finish di berapa lu? gua Ya, semi. 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 Kamu mau dukung ya? Kok lu enggak Apa? kok lu enggak mau jadi juara? Apa? Ya makanya gua gini, gua kalau misalkan coming home. gua kalau misalkan apa namanya? Realistisnya
minimal itu semi minimal. Oh. Maksimal itu menang. Realistisnya. Makanya gue bilang realistisnya Inggris di semifinal. Semifinal. Iya, tapi kalau misalkan ininya kan kita nggak tahu nanti bagan di pas ininya. Pas apa namanya? Pas udah knockout stage. Nah, Kalau misalkan kayak ini sekarang nih PSG Bayern Munchen Kenapa? kan bagus semua. Terus yang sampingnya Arsenal sama ini walaupun ini tapi kayak kelihatan jomplang aja gitu. tapi kita bedah dulu deh. Jadi knockout-nya menurut gua itu Timnasnya siapa aja? Timnasnya Apa? Inggris. Inggris. Dari kiper tuh. Kiper ya udah. Ya udah, Pickford. Pickford sama Dean Henderson masih ya, kuat kok. Trafford. Iya, masih Enggak lah, Trafford enggak lah. Emang Gua. nggak dipanggil Trafford? ya nggak tahu tapi Enggak, cuma paling Iya, Tapi nggak ada- dipanggil nggak sih? Panggil kan? Enggak, kalau menurut paling gue ya se ininya lebih ada opportunity dipanggil Nick Pope daripada kalau enggak Nick Pope, Aaron Ramsdale dah. Ramsdale. Oh, iya, Ramsdale. daripada Trafford kan Udah. ini pahlawan Piala Ciki. Iya. Iya kan? Sama FH. Iya, kalau apa? Kalau dipanggil dia di City aja nggak dapet kesempatan. Iya. Jadi Makanya. kalau Trafford gue enggak. Ntar juga cabut dia. Ya. Back. Ya udahlah. Ya. Tadi Maguire, Denver, Gehi. Gehi. Denver tuh bakalan ditaruh di tengah apa di kiri sih dia? Tengah ya? Apanya tengah? Denver tuh tengah di ini juga di Everton juga tengah. Everton. Denver yang pokoknya dogeng apa? Ini apa sih? Denver Newcastle. Newcastle. Di Newcastle juga pas tengah deh. Denver. Terus ya udahlah. Terus LBTB. Fullbacknya. Nah, fullbacknya nih masih ini nih, ada O'Reilly. Pastilah. Nah, O'Reilly. O'Reilly pasti. positif. Kalau gue positif O'Reilly ini. Iya, Kanan. O'Reilly. Kanan. Kanannya ada si ini. Nah ini nih gue kanan. Siapa namanya teh? Kayaknya bapuk-bapuk dah. Luis. Ya Luis lu pemain Lu yang lu Ya lu jangan main Iya siapa coba yang bagusnya? masih ada Kyle Walker, masih ada TAA. Kyle Walker mah udah kaya. TAA. Masih ada TAA. Lu masih ada TAA. Emang TAA kanan ya? Lu. Bukannya kiri ya TAA? TAA kanan. Oh. Gantinya Carvajal anjir. TAA masih ada TAA, masih ada Walker. Walker still Walker lah. Ya Walaupun dia mainnya udah di tim degradasi nih. Tapi ya Tapi enggak. Walker still citah lah. Ya kalau lu bandingin sama Rico Lu, kalau lu bandingin Kyle Walker sama Rico Lewis, ya ya beda. jangan dibandingin lah. Terus ini si aduh. Ya itulah masih kuat anjir. Siapa? Ya masih kuat. Kalau yang dari MU itu siapa ya? MU. MU itu bukan kanan apa kiri ya? Siapa? Luke Shaw. Luke Shaw ya? Luke Shaw Shaw kiri. Luke Shaw kiri. Luke Shaw Oh, tapi ya, udah Luke Shaw ini. Luke Shaw. Masih kalah sama inilah. Nah, enggak gini. O'Reilly. Fun fact, Luke Shaw itu sekarang satu-satunya pemain yang nggak starting sampai match pick sekarang. Jadi selalu starting di MU. Gitu loh. Tapi kemarin terakhir dia dipanggil sama Tuchel. Apa? Dipanggil. Luke Shaw? Iya. Kagak. Iya. Kagak. Iya. Cek. Orang gua nonton. Cek. Ada Luke Shaw sama Kagak. Maguire. Kagak. Ini panggil 2 doang. Kagak. Luke Siapa? Shaw nggak dipanggil. Luke Shaw sama siapa yang dipanggil? Sama Maguire. MU tuh yang dipanggil tuh 2. Maguire sama Mainu. Luke Shaw nggak dipanggil. Oh iya, Maguire. Mainu. Iya. Ya. Lupa. Nih, back kiri tuh kalau nggak Nico O'Reilly, ya Siapa? udah. Siapa? Back kirinya Newcastle tuh? Bek kiri Newcastle. Siapa Gong? Back Siapa? kirinya Newcastle, siapa? Luis Hall ya? Ben White goblok. Ben White. Oh Ben White. Ben White sih. Kocak lu. Ya, Luis Hall. Soalnya back kirinya Newcastle. Nah, Luis Hall. nah Luis Hall. tengahnya Tengah tuh masih lumayan banyak. gue bias dikit ya. Gue bias dikit ya. Gue nggak tahu kenapa gue pengen banget mainin starting. Maino starting. Iya. Mainin tuh wah gila semenjak Amorim cabut Ya dipegang sama Carrick. meledak gila. Sebenarnya ya. Mainu. Tapi kan harus dipegang sama Kalau misalnya kan 4-2-3-1 kan mereka kan. 4-2-3-1. Iya. Tandem di duanya, 2 DM-nya ini kalau nggak Mainu, siapa lagi? Ada Morton. Elliot Anderson. ya lihat Ya. Siapa lagi? Pendukung Inggris. Siapa lagi? Jordan Henderson. Gak lah. Di belakang. Henderson udah habis lah waktunya. Ya tapi kalau misalkan diiniin mah masih inilah. Ban kapten aja udah dicopot. Ya kasih aja. Gak bakalan Siapa lagi? Si Henderson. yang di belakang.
Ya itu paling Ya, pokoknya gelandang semua gelandang. Gelandang kan ada Jude, Ya, kalau ada misalnya kalau misalnya ke depannya lagi, Iya, misalnya kalau ke di depannya sepuluhnya masih lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Palmer, Palmer, Bellingham, Eze, Eze, terus ya, gelandangnya tuh penuh mereka tuh. Foden, Bukayo Iya. Suki. Oh iya. Beda Itu dong kalau wing. wingernya dong. Iya, depan. Gue bakar juga. Ya kan satu, kan Tapi- 3 dia mainnya enggak bakal depan satu ada nih, coy. 4-2-3-1 nih ngomongin nomor 10-nya dulu. Faras, Mamat, Savero. Ini nomor 2 kan yang keduanya 4-2, 3-nya tadi yang 3-nya. Diem lu. Tapi menurut lu Nico Aureli ada berkesempatan dia main di DMF gak? Dia baru kali main di DMF ya? Iya. Dia posisi utama sebenarnya DMF. di awal tuh DMF, bukan di LB. Menurut lu ada kesempatan gak ada chance Oke. dia main di gelandang? Tapi LB utamanya City sekarang siapa? Selain Nico O'Reilly. Ini si Atnuri. Ed Nuri. Nuri. juga udah. Enggak, Nuri bagus sebenarnya. Cuman kalah aja, kalah Iya, kalah posisi sama sama O'Reilly O'Reilly. ya? Heeh. Nah, mungkin dia bersama Keris James sama Kimi kali. Jadi kayak Gimana? tandeman DM-nya di tim itu bukan lagi Bapuk tapi emang nggak ada. Akhirnya bawa dari fullback masuk ke nomor 6. Ya kan? Tapi kalau misalnya ketika DM atau enggak midfield lo udah penuh, which is what's happening di England sekarang, ya ngapain lo pindahin Nico O'Reilly ke DMF? Ya. Ya kan? Ya dia kalau misalnya bisa main di posisi nyamannya di kiri, udah main di kiri aja DMF. Itu tadi siapa? Ada Morton, Ya. Anderson, siapa? Mainu. Jadi kayak udah gendut. Ya. Udah gendut aja dia ininya. Tapi kalau Nico O'Reilly sih, gila gugus banget sama orang. Enggak jelas tuh memang. Jago banget. Tiba-tiba di depan, Tiba-tiba di depan. tiba-tiba di belakang. Masanya dia ngegantiin Haaland di itu loh, di striker itu loh. Iya, kalau misalkan Tiba-tiba Haaland lagi ini ada kepalanya dia. Jadi posisinya lu kalau tahu tuh kalau dia nyerang tuh Haaland tuh malah agak mundur. Nico O'Reilly yang Yang di depannya ya, depan di ST. target man. Oke, wingernya. Oke, ini dulu dah. Yang Ini, nomor 10, yang nomor 10. Iya, tadi Bellingham. Bellingham ya. Bellingham masih. Bellingham pasti Bellingham starting udah pasti Palmer utama. sekarang udah lagi turun. Iya, Palmer lagi turun itu Oke. sih sebenarnya. Kanan. Si itu. Kalau nggak Podin ya Suki. Suki. Iya, Suki balik. Suki. Bukayo Suki. Kemarin kan habis golin dia. Podin juga Lagi oke. underperform. Di Inggris lagi oke. Oke. Kiri. Sebelah kanan masih ada ini juga, ada ini juga Rashford juga. Rashford tuh masih dipanggil. Rashford bukannya kiri. Iya, makanya. Kan lu kiri berarti ngomongin kiri. Tadi kanan. kiri. Udah. Kan tadi kiri. Ya, ke kiri. Kiri. Jadi harus Kiri Rashford. sekarang Rashford boleh. Rashford. Siapa lagi? Kiri. Gordon. Nggak, Ini, Gordon jago. Gordon Iya. Gordon jago. Tapi Rashford sih teman mah. Ya, ini Solanke. Soalnya tengah dong. Ini EJ. Isi tadi nomor 10 EJ dong. EJ 10. Sumpah ya dia dari tadi tuh. Tahu. Lu gimana sih Inggris Tahu aja? lu. Iya, terus. Ya udah Rashford, itu paling bener. Ya Ya, udah Rashford doang. anggap startingnya Rashford ya. Hmm. Lagi naik-naik juga di Barca. Ya, Walaupun naiknya ya itu, naik turun naik. ya naik. flop lah. Masih ini enggak Nggak konsisten. flop lah. Konsisten. Inkonsisten. Ya inkonsisten. Lagian langsung gak flop lah. Lu tadi ngomongnya flop ya? Ya udah cepet lanjut. Depannya siapa? Udah, ya the one and only Harry Golden Kane, Boot. Harry Haji. Kane. Terus backupnya Watkins. Ya Watkins, Hmm. Ollie. Rodgers juga bisa aja sebenarnya dijadiin false nine sama dia. Ya tapi udah Kalau main false Iya, nine, bener. kalau main false Iya. nine. Haji Ken sih udah paling ini. Terus Lagi udah lah. lagi gacor-gacor aja kan. Kalau misalnya yang udah jago-jago, kayak yang udah jadi kayak title contender nih, kayak Spanyol, Ya. Prancis, Argentina, bahas nggak Enggak lah. Argentina bahas. Bahas. Tetap gildah aja. Karena Argentina tuh yang gua ini kayak ini, yang gua tadi bahas di Belanda itu. Skuadnya biasa aja, tapi Skuadnya emang biasa aja. udah Kalau dari bawah Enggak. bagus. Argentina tuh dari dulu tuh nggak punya pemain top yang bener-bener bintang banget selain Messi. Gitu loh. Ya Kayak
Sama ini sih paling Aguero. bukan siapa? Di Maria. Di Maria kan udah pensiun. Iya, tapi Iya, kalau iya. yang kemarin yang Iya, bagus tuh ya kemarin. itu Iya, yang menurut gua. tapi tetap Bintangnya. aja Nggak nggak ada yang bintang itu, ya. seprominent itu. Oh, Gak ada bintang seprominent itu loh. Lu ngeliat ini aja lah. Back-backnya. Back kirinya siapa? Tagliafico. siapa itu? Pemain Lyon. Iya, enggak yang Back kanannya siapa? Molina. Iya. Jadi kayak gak ada yang ini loh, gak ada yang. Tapi ya itu apa? Bener-bener circle di timnas Argentina seakan-akan ini timnas gue, ya udah gue serius. main tim, bener-bener Iya, main tim. bener main tim. Gitu loh. Betul. Jadi kayak Argentina tuh walaupun ya apa ya? Menurut lu setuju nggak dengan statement gua ketolong kiper? Emi Kemarin. Argentina ketolong kiper. Apa kapan kemarin? Iya yang kemarin. Hoki. Menurut gua. kalau gue bisa setuju dia. Soalnya hokinya. Emi tuh ya sebenarnya enggak yang ya bagus. Emi tuh Tapi bagus, nggak gak bagus-bagus Iya, amat. kalau dibandingkan sama misalnya dibandingkan sama Neuer sama Courtois sama Emi, ya belum ada di Belum level selevel lah, itu. belum selevel. Gitu. Tapi hokinya ya lu bayangin di final itunya aja Nih. gimana tuh itu menit akhir dia. Aston Villa sekarang tuh lagi underperform beberapa match week belakangan ini. Iya. Kan sekarang kan digeser kan Coba Aston Aston. Villa. Oh iya Ya iya. kan? Sekarang tuh peringkat 5, Lagi peringkat turun. 4 itu sekarang udah Liverpool. Peringkat 5 itu sekarang siapa gitu lupa gue. Pokoknya Aston Villa dari peringkat 3. Oh iya kemarin 3 ya. Banget gitu loh. Dan apa ya, Villa ya apa ya? Emi itu bukan penggendong apa ya? Perform bagus tapi bukan penggendong menurut gue ya. Gitu. Jadi kalau dibilang apa? Ngendong kiper enggak sih. Enggak yang begitu ini. Iya. Messi ya udah Messi lah. Tetap Argentina tuh tetap berputar di Messi. Kayak underdog. Sebutin negara underdog yang menurut tuh bakalan perform nih di Ya Piala bakal ya. Menurut gua ada enggak Portugal mah enggak underdog dong. Underdog. Itu Kayak mah negara udah gede aja gua. kayak negara Iya. kecil, negara yang enggak jarang berpartisipasi ntar naik. Negara underdog kemarin sama gua masih sama. Maroko. Oh, Maroko masih kalau menurut gua yang ada beberapa gua. Menurut gua ada beberapa. Sebutin. Maroko menurut gua underdog nih. Walaupun kemarin dia menang Piala Afrika ya. Terus Norway menurut gua underdog. Nih, ntar kalau menurut gua abis ini terakhir setelah underdog mau nggak lu bahas siapa dari apa namanya dari grup udah ada kan? Nah siapa aja yang berposisi ini? Boleh. Nah, Tetap lu sebutin dulu. Iya ini tadi gua. Siapa aja? Tadi Maroko, Norway, terus siapa lagi ya? Itu sih paling Iran. nggak main. Enggak lah. Donald Trump. Lu siapa? Siapa itu ya? Kalau Maroko gue enggak sih gue. Maroko enggak? Gue enggak underdog. Maroko tuh kalau dibilang underdog juga enggak sih. Dia kayak tim paling jago Afrika kok. Iya sih. Tapi kan Nah, ini. tapi kan di Piala Dunia ini Gue tadi pengen mention Jepang. Jadi kayak Jepang itu kayak the definition of rising underdog. Jadi dari kemarin ke perempat, entar lama-lama gue yakin banget nih gue positifnya kalau misalnya gue ada opportunity buat ngedukung 2 tim, gue dukung Spanyol dan Jepang. Jepang juga sama, nggak ada pemain bintang, cuman siapa? Mitoma, Kubo, Ito, kipernya siapa? Zion, Itakura, Suzuki, Zion Suzuki. Mukanya sama kayak itu. Sugawara, terus depannya siapa? Ya Seweda, Koki Ogawa. Ya enggak ini. Ya, bukan main. Kaptennya aja enggak main kayak gitu loh. Endo. Tapi Jepang itu sama kayak Argentina sama Belanda. Ya. Emang punya filosofi bola yang emang mengedepankan sepak bola negaranya. Jadi Jepang tuh gue berharap banget dia melaju lebih daripada perempat final. Iya loh. Tapi menurut lu Jepang sama Korea Selatan ini kan kalau perwakilan dari Indonesia kan menurut gue kalau misalnya kita ngebandingin Jepang sama Korea Selatan itu udah bukan perbandingan sekarang.
Iya, maksudnya Korea Selatan bakal naik kayak Jepang nggak? Maksudnya kemarin kan Enggak. So Turun far lagi. dari perkembangan yang kelihatan sekarang enggak. turun masih ya. Iya. BTW kemarin gue itu ngelihat pas gue 2023 kemarin, Ya. pas gue tinggal di Korea itu, gue itu ngelihat beberapa perkembangan olahraga yang lagi naik sekarang di Korea. Apa? Itu gue ngeliat itu cuman 2. Hoki ya? Enggak, Ya nggak sih? bola sama sprint. 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 Lari. Iya, track atletik. Oh, Track atletik. Gue ke 4 universitas beda, gue ke sports drone-nya, dan itu 4 olahraga, itu 2 olahraga yang emang paling diminatin sama anak-anak sana. Tapi enggak se, kalau misalnya kita make a compare between Jepang sama Korea, jauh. Ya masih jauh. Ya. Jepang itu liga SMA itu tuh dinonton 50-an ribu orang. Ya, iya. Iya. Gila. Lu bikin All Star Liga 1 Indonesia lawan tim juara Liga mahasiswanya Jepang itu. Jangan dibantai. Jangan mahasiswa deh, SMA. Liga SMA. Dibantai, serius. Soalnya Jepang tuh definisi Tsubasa lu bawa ke real life kayak gitu. Jepang itu tuh bener-bener apa ya? Nih gua kasih lo semua apa yang lo pelajarin. Yeah. Nih, pelajarin semuanya. Berarti dia bener-bener lagi ngebuild. Iya. Dia itu yang toe to toe ball, yang kanan kiri. Lu bakalan di ini kayak lu belajar renang dulu tuh. Belajar renang masukin kaki gini. Oh, nah, iya. Udah lu toe to toe 3 jam, 4 jam sampai lu enak buat kaki lo itu. Biar lo bisa nguasain itu, dikit-dikit pas sparring pakai. Dikit-dikit pas sparring pakai. Lu ngeliat tuh, kalau misalnya permainan Jepang, dia itu terlalu mengandalkan overlap sayap. Kalau perhatiin. Itu udah ditanam dari dulu. Ya. Makanya sayap-sayapnya kan tajam-tajam kan. Kubo, Mitoma, Minamino kalau ke samping. Jadi emang udah ditanam dari dulu ini ya. Jepang tuh gila. Kapan ya? Kapan Indo bisa kayak Jepang ya? Oke, siapa lagi underdog? Udah, kalau gue dari itu Jepang. Doang. Sama Norway deh, Norway. Ya, Norway emang kegendong sama depan. Sorlot. Dua gedong. Ya. Nggak, gini. Tapi masih ada ini juga, maksudnya nggak cuma Arel sama Sorlot juga sebenarnya. Iya. Udah itu doang. Iya, bocah tengahnya yang gini lah. Yang ke highlight ya emang 2 gedong itu. Lu umpan depan lari itu udah. Ke belakang dikit ya ini Odegaard. Ya udah. Sampai kanannya kan bagus. Si Ryerson gitu namanya. Bek kanannya bagus. Terus siapa lagi? Ya udah. Itu doang. Iya, tapi kayaknya mah ya bisa lah buat tapi Haaland robot itu. Iya, still Haaland aja. Haaland ya udah. Udah gede nih. Sorlot. Iya, kayak enggak gini. Ini Haaland nih. Ini Sorlot anjir gedenya. Ya udahlah. Emang tinggian Sorlot. Iya, tingginya udah kayak gedong itu mah udah fix. Fix. Tingginya Sorlot. Itu udah fix banget anjir. Nah, lu jangan ngomong tinggi lah. Ukuran kakinya Sorlot berapa? Iya, dia kalau misalkan pakai sepatu berapa ya ukurannya? Oke, terakhir nih, coba tunjukin semua grupnya. Nih, ayo nih. Kita ini nih dari grup A ya, grup A. Coba grup A. Grup A, Meksiko, South Africa, South Korea, sama Republik Czech. Ya, Ceko. Menurut gua, kalau gua nih, gua sih yang pertama Meksiko, kedua South Korea menurut gua. Oh iya. Ya, menurut gua. Kalau lu? Apa siapa aja? Meksiko, South Africa, South Korea, sama Republik Ceko. Gue Korsel sama. Yang nomor satunya siapa? Korsel. Sama. Meksiko diunggulin menurut gua karena dia tuan rumah. Menurut gua. Jadi masih ada. Iyalah. Buka HP lu punya HP ya. Lagi Meksiko, South Africa, South Korea, Czech. Kalau gua South Africa sama South Korea.
Terus Meksiko nggak naik. Enggak. South Africa? Enggak. Kenapa lu bilang South Africa? Ini semua space-nya kencang-kencang semua gue ya. Cuman Lu kata lo mau maraton. Iya. Cuman gara-gara pace-nya kenceng. Meksiko lagi naik yakin menurut gua. Ini Afrika habis bikin event maraton Oh yang khusus PES 2. PES 2. Oh, iya. Khusus PES 2. Gila. Udah tolol apa lagi. Nah, kalau gua itu. Oke. Nah, kalau Lu Roman, Kalau gua Grup A. Korea sama Meksiko gue. yang pertama Korea. Korea Meksiko. Oke, Meksiko. Oke. Terus sekarang grup B. Grup B ada Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar sama Swiss. Lu dulu. Gua yang pertama Swiss, Swiss kedua yang kedua Bosnia enggak. enggak sih. Bosnia terlalu kecil Nah, negaranya. Maaf Bosnia. Tapi Bosnia itu kegendong sama ini kan Edin Dzeko sebenarnya. Jeko tapi juga udah. Iya. Sama backnya siapa? Tandemnya Jesus. Tarik Muharemovic. Tarik tuh lagi jago tuh. Kanada siapa? Alphonso Davies. Alphonso Davies. Oh iya, Iya. Qatar siapa? Si Iya, Akram Afif. Akram Habib. Tapi kalau gua Swiss sama Kanada. Hai, sama lagi. Gua Swiss Kanada. Lu tadi Swiss sama Gue Swiss Kanada. lu Swiss Kanada. Gue Swiss Lu? Kanada. Gue Swiss Qatar. Swiss Qatar. Swiss Qatar. Yes. Gue Swiss Qatar. Duitnya kagak ada. Enggak. Bukan masalah duitnya. Duitnya enggak ada. Mau lu bilang Qatar main duit, Iya. main voucher penalti. Nah. Mau pakai itu pun Qatar 2 kali berturut-turut juara Piala Asia. Iya, juara Piala Asia benar. Oh, iya. Iya. Benar. Yang kemarin sama yang kemarin lagi berturut-turut juara. Ya, tapi itu kan Ya enggak mau lu bilang mau itu pakai voucher penalti, Iya, mau pakai benar. dibayar kah? Juara tapi tetap juara still ya juara Iya. still ya benar. Oke. Champion is champion. Iya. Ya, benar. Walaupun Kanada tuan rumah. Iya. Oke. Ya udah langsung Ya, tuh ya. Brazil Maroko. C. Gol Brazil, Maroko, Scotland, Haiti. Udah Brazil Ya. Maroko. Enggak kalau gua Brazil Haiti gua. Lu Brazil, Haiti. Oh iya. Kocak. Kocak. Pasti udah Brazil, Maroko, udahlah, enggak usah ini grup di atas kertas. Lu apaan? Gue Masih. Brazil Maroko. Oke, grup D. Amerika, Paraguay, Australia, Turki. Gua nih ya. Ya. Gua Menurut gua underdog, Turki juga underdog lagi. Enggak nih gua. maksudnya tapi dia mungkin bisa naik ke 16 sampai 8. Gua Amerika Turki. Lu apa? Amerika Turki. Amerika, Turki. Nah, Amerika soalnya tuan rumah ya. dia dibandingkan Australia gua Amerika. Ya. Oh iya. Kalau gua yang pertama Turki, Iya, yang kedua Amerika Australia. Bentar. Amerika itu sekarang tuh kalau nggak Pulisic, Weston McKennie, Anthony Robinson, terus kipernya Matt Turner. Iyalah. Ya gue Turki US lah. Turki US. Australia tuh jago tapi nggak sedalam itu. Ya benar. Ya, cuman siapa? Circati. Matt Ryan pun udah nggak sejauh dulu. Gue juga Turki pertama Turki, kedua Amerika. Soalnya apa? Kenapa gue ngambil Australia? Australia kalah sama Indonesia. Hah? Iya, Seri. seri. Kalah mental. Lu udah sotoy, suara kencang. Seri. Grup E. Jerman, Curacao, Pantai Gading sama Ekuador. Oke. Lu apa? Kalau gua ini, Pertama gua Jerman sama Curacao gua. Curacao ada ini. Backnya PSM. Iya. Ada backnya PSM yang di band tuh. Dapat duit. Siapa? Iya. Yuran Fernandes. Gua Enggak, gua Jerman inilah Ivory Coast lah. Ekuador. Gua Jerman Ivory Coast. ya Ivory Coast. Sama. Ivory Coast Aman. kenceng, Bro. Aman. Si aman. Iya. Lu apa? Sama dia lo. Disamain gitu deh. Karena Ekuador juga siapa? Siapa ini? Paco. Paco tuh Kolombia apa Ekuador sih? Gak tau, gak ada gua. Terus lanjut grup F. Netherlands, Jepang, Sweden, Tunisia. Menurut gua ya udah. Sweden siapa yang bagus sekarang? Sweden banyak coy yang bagus. Iya.
Sweden coba lihat aja. Elanga, Antoni. Gyökeres, Gyökeres. Isak, Oh iya. Lindelof, Oh iya. terus siapa lagi? Sweden tuh bagus. Pelatihnya Graham Potter. Oh, Graham Potter ya? Graham Potter sekarang pelatihnya. Nah, apa? Siapa? Lu? Kalau gua Lu siapa? Kalau gue Gua tetap masih gue Belanda sih. Jepang. Iya, gue masih Belanda Jepang. Gue pertama Belanda, kedua Jepang. Iya, gua Kalau gua. Belanda, Jepang, 3 Sweden. Terus Belgium, Tapi gua nggak menutup kemungkinan juga Sweden apa? Belanda, Sweden. Oh, berarti Jepang eliminasi. Ya, Oh, Jepang ini, ketiga lah. ini apa namanya? Peringkat 3 terbaik. Iya. Terus Gak mungkin lah peringkat 3 terbaik kalau misalnya tim segini. timnya Piala timnya Asia. Bukan Piala ini ya. Asia. Terus grup G, Belgia nomor 1. Belgia, Egypt, Iran, New Zealand. Iran nih kayaknya main gak sih? Tapi katanya Enggak. jadi Iran kalau misalnya set mana Iran is still playing. still playing kan? Walaupun mau diganti ya, tapi belum ada kepastian. Belum ada yang pastinya siapa kan? mau ganti. Iya. Main. Ya udah gue masih Gue tetap main sih Iran mah. iya, Main. gue Belgia, Mesir. Oh, Belgia Mesir. Gue Belgia, Mesir masih. Walaupun Mesir cuman depannya doang. Gua Belgia. Salah sama Belgia. Marmus kan? Belgia, Iran. Kalau gue Belgia Iran. Oke. Kalau gue Belgia Iran. Iran itu raksasa Asia nomor 2. Iya, benar-benar. Di futsal nomor 1 terus. Gak ada yang ngalahin. Terus grup A, Spanyol, Cape Verde, Saudi, Uruguay. Juran Fernandes tuh Cape Verde, bukan Curaçao. Oh. Curaçao tuh timnas yang dipegang sama si Iya. Patrick Kluivert. Kluivert. Iya. Iya, Patrick Kluivert keluar dia masuk ternyata. Iya, tapi bukan jadi pelatih, jadi kayak Iya. Pfizer gitu. Kalau gua grup H, Grup H, Spanyol Uruguay. Spanyol, Uruguay. salah. Spanyol, Uruguay. Saudi, udah. Iya. Ya. Udah lalu Indonesia itu aja cuma gitu. kalah doang. Iya. Nah, Lo ya kalah 2-0 sama Indonesia. Grup I, Prancis, Senegal, Irak, banyakin. Norway. Prancis. Gua Prancis, Norway Prancis, gua. Norway. Tapi Senegal jangan diiniin. Iya. Senegal jangan dianggap remeh. Tapi si saat mana udah enggak ada kan? Ya jangan berpasangan sama si Damane. Ya, tapi ya Papa Matassar. menurut gua masih Norway masih jadi kuda sih anjir. Bukan kuda itu mah udah bener-bener ini anjir. J, Argentina, Algeria, Austria, Jordan. Kayak ini ya. Algeria tuh Mahrez ya? Mahrez. Si ini juga kan? Adnuri. Iya. Kalau gua Argentina sama Oke, Algeria deh gua. Oke, hear me out. Hmm. Hear me out. Gua Argentina Jordan. Argentina, Jordan. Iya. Kenapa Jordan? Jordan itu definisi underdog Asia. Jordan tapi keluarnya pas pertama ya? Maksudnya di Jordan pilihan itu kalau pertama nggak ya? salah keluar di Sama awal ini kayak kan, Jepang. Ya Jepang, Iya. Jordan. Iya. Dan Jordan itu apa sih? Dia finalis kan kemarin pas final Piala Asia. Nah, dia runner up. Emang iya? Iya. Dia runner up yang dikalahin sama si Akram Afif penalti 3 tuh. Oh iya benar. Oh, Iya. Dan dia finalis yang Ya. kalau misalnya lo bilang Qatar dibantu sama uang sama penalti, Jordan finalis yang bersih Iya. gitu. Kalah tapi Kalah Iya. kalah sama Qatar. yang ya Nah. semuanya kalah sama Kalau- Kalau berarti Argentina, Jordan. Enggak, iya, gua nggak tahu kenapa gue tiba-tiba mikir Jordan. gue Austria sih gue. Austria tuh sebenarnya juga ada Iya. siapa? Sabitzer. Ya maksudnya tapi ya, Alaba. kalau gue kayaknya Austria, Kalau gua Argentina, Algeria. Oh, beda-beda nih Iya, berarti. beda-beda. Kayak Kita lihat aja ntar. Iya, lihat aja. Kalau grup K, Portugal, Kongo, Uzbek sama Kolombia. Gua dulu. Ya. Gua Portugal sama Uzbek. Wih, gara-gara apa? Tipikal fancy. Usanov. Top lagi. Kalau misalkan City banget. Iya, kalau misalkan kemarin Indonesia masuk juga yang di City Rizky Ridho. Iya lagi. Yakin Iya. gua. Iya. Itu. Itu Kusanov dilirik sama Pep gara-gara apa? Gara-gara langsung masuk Piala Dunia. Coba Rizky Ridho. Oke. Tuh. Kalau gua Portugal sama Apa lu? wait, Kongo tuh ada siapa? AWB. Selain AWB doang yang jago. Gua Uzbek, Kusanov. Kolombia sih. Lu kalau Iya, gua Kolombia. Gua Kalau Kolombia. gua Kolombia. Kolombia. Oke. Grup L Ntar Kolombia apa? kalah lagi
ntar ini reinkarnasinya Pablo Escobar muncul. Emilia Gaviria. Ya. Grup L, England, Kroasia, Udah, Ghana, Panama. Udah. Kroasia lah. Dan Kroasia tuh walaupun ini tapi ya masih lah. Kroasia still Kroasia. Ya, Lu tadi bilang kan statistiknya Ronaldo kenceng kan di liga ini kan? Iya. Di liga Saudi. nggak sekencang. Statistiknya Modric lebih kenceng daripada Ronaldo. Iya, nggak sekencang itu. Iya, Pak. Iya. Lebih gila dia mainnya daripada Lu orang-orang yang udah main di udah di Liga Onta, Liga Texas, Liga Bir. Dia main di Serie A umur 40 tahun lagi kencang-kencangnya jadi gelandang. Gitu. Kenapa? ini ada ini juga coy. Posisi ketiga tuh ntar 8 base ke 8. Jadi kan jadi 8 itu ada juara 3 terbaik yang masuk ke 32. Oh ya udah. Iya. Menurut lo nih dari Kalau ini siapa aja? Kalau gua Cape Verde gua. Hah? Cape Verde. Cape Verde. Karena Jurgen Fernandes. Lihat sih. Jadi kemarin tuh kan Jurgen kan nggak main kan. Iya. Dia teriak-teriak dari belakang lapangan. Woi. Nggak tahu, marah-marah. emang back PSM paling jago emang. Dah, ya udah gitu aja. Ya udah sih, udah gitu aja. Iya. Ditunggu aja nanti hasil Piala Dunia ke depannya gimana. Ya, kita lihat dari tadi itu apa namanya? Prediksi kita yang bener apa aja. 3-2 nih siapa nih, ntar gue bikin nih. Ya. Komen kalau misalkan bener, komen. Ntar dikasih duit 100.000 sama dia. Lanjut. Dari tadi yang aneh tuh dia nggak sih, lu nyadar gak sih? Gak pancing, nggak seaneh itu juga sih. Ya udah gitu aja. Thank you so much for watching and see you next video.